Makin gak masuk akal, Advan rilis laptop gaming 7 jutaan. Hai guys, dengan saya Ade, masih di awal tahun 2025. Jadi Advan banyak banget rilis produk baru ya. Terakhir kemarin kita bahas Advan Evo X16, sebuah tablet Windows yang punya ukuran jumbo. Dan kali ini kita mau bahas salah satu produk Advan yang sangat menarik. Ya, jadi ini adalah laptop gaming Advan yang kolaborasi dengan Transformer. Dimana untuk prosesornya ini lebih kenceng ya dari generasi sebelumnya yang Advan Pixel War. Dan biasanya untuk harga dari laptop gaming itu kan di atas 10 juta. Dan Advan ini harganya cuma 7 jutaan aja. Yuk langsung aja kita unbox. Nah, jadi ini dia produknya. Dari boxnya udah kelihatan sangar ya. Advan kolaborasi dengan Transformer, makanya di tengahnya ada logo Autobot. Dan yuk langsung aja kita unbox. Nah, jadi di dalamnya kita dikasih stiker Transformer ya. Terus ada unit laptopnya, ada buku panduan dan kartu garansi, serta adapter charger Type-C dengan output maksimal 100 watt. Yang untuk desain laptopnya dari gambar ini terlihat simple ya, kayak laptop biasa. Tapi nyatanya ini sangar loh, build quality-nya mantap, berasa solid. Apalagi material top covernya ini metal. Nah, untuk warnanya buat laptop gaming ya, yang biasanya tuh warnanya dominan gelap, Advan ini ngasih warna yang unik. Jadi warnanya tuh kayak hijau Tosca metalik gitu guys. Yang sebenarnya ini juga minim dengan aksen gaming ya, lebih kebanyakan aksen Transformernya, terutama di bagian top cover belakangnya ini. Sama di bagian dalamnya juga ada ya, yang bagian dalam ini nggak cuman gambar tapi juga bertekstur. Oke, yuk lanjut. Buat kelas laptop gaming, Advan Pixel War ini nggak terlalu tebel, cuma 18 mm, yang bobotnya juga nggak sampai 2 kg. Ya masih nyaman lah buat dibawa-bawa. Dan untuk nyalain laptop ini, tombol powernya tuh ada di tengah atas gitu guys. Jadi bahasa desainnya ini senada ya dengan Advan Pixel War, laptop gaming Advan tahun 2023 lalu. Yang untuk displaynya ini juga mantep karena ukurannya luas, 15,6 inch, panel yang dipakai ini IPS, tipe layarnya tuh mid, jadi nggak mantul cahaya, resolusinya di Full HD 1920x1080 pixel, rasionya 16:9, dan sayang buat laptop gaming ini refresh rate-nya masih standar di 60 Hz. Nah, berdasarkan pengujian menggunakan Spider X Elite, color gambutnya di 63% sRGB, dan brightness-nya di 260 nits. So akurasi warnanya kurang oke ya untuk editing foto dan juga video. Nah, balik ke layar, dia ini punya bezel yang tipis di bagian kanan dan kirinya. Yang untuk bagian atas ini agak tebel ya. Ada webcam 2 megapiksel di sini yang terdapat penutup kamera untuk privacy. Nah, jadi ini dia untuk hasil dari kameranya ya, dan juga audio dari Advan Pixel War. Yang kalau misalnya dipakai untuk streaming game tentu aja secara kualitas ini kurang ya, tapi udah cukup kalau misalnya dipakai untuk keperluan meeting online dan juga video call. Dimana kalau untuk resolusinya sendiri ini mentoknya di 1200p. Nah, di bagian bawah layarnya ada logo Advan kecil di sini. Oke, yuk lanjut ke keyboardnya. Ini full size keyboard ya. Ada tombol numpad-nya, terus tombol arahnya juga luas, tapi nggak ada aksen gaming juga ya di sini. Backlightnya ada, tapi bukan RGB ya. Ini punya backlight keyboard warna putih dengan 2 kecerahan. Ya, kalau untuk ngetik dokumen ini udah enak banget ya. Dan palm rest-nya juga luas, nggak ada komplain. Nah, kalau touchpad-nya ini harusnya bisa lebih lebar ya. Tapi ya ini udah cukup sih. Yang untuk feel pemakainya udah enak, sensitif juga, support Windows gesture, dan kliknya juga nggak keras. Kalau posisinya ini center to spacebar ya, cuman agak melebar sedikit ke kanan. Oke, yuk lanjut kita bahas hal yang kalian tunggu-tunggu, yaitu di performanya. Nah, laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 6800H. Ini fabrikasinya 6 nanometer, punya 8 core dan 16
16 thread, boost clocknya maksimal 4,7 GHz, dan TDP up to 45 watt. So prosesornya ini lebih kenceng ya dibanding Advance Pixel War. Sayangnya laptop ini nggak punya discrete GPU, jadi pakai integrated GPU AMD Radeon 680M. Yang untuk RAM-nya ini juga gede ya, di 16 GB dual channel DDR5 SODIMM, so bisa nih kalau mau di-upgrade. Nah, untuk pengetesan di sini aku coba Cinebench R23. Jadi untuk multicore-nya ini dapat skor di 12.500-an poin ya. Ini skor yang konsisten selama 5 kali tes run. Yang untuk single core-nya juga mantep nih di sekitar 1.400-an poin. Ya, skor yang tinggi ya buat kelas laptop 7 jutaan. Sedangkan untuk 3D Mark Fast Track ini dapat skor 6.300-an poin. Nah, buat gaming sendiri, pertama aku tes untuk Valorant ya di resolusi Full HD, resolusi natifnya, grafis medium, dan pas ada musuh aja rata-rata FPS-nya bisa dapat 130 FPS. Nah, kalau untuk Genshin Impact sama di resolusi natifnya Full HD, grafisnya juga medium. Ini keren nih, nggak pernah turun dari 60 FPS. This is order. Witness the power. Dawn, break forth. Sedangkan kalau untuk game Black Myth Wukong di resolusi Full HD juga, grafisnya aku set ke low. Nggak nyangka nih, game baru AAA ini aja bisa dapat 50-an FPS. Yang untuk suhunya sendiri ya, untuk main game ini tuh masih di batas aman. Suhu CPU maksimalnya di 82 derajat Celcius. Yang kalau suhu permukaan body bagian tengah keyboard ini emang lumayan anget ya, di 42 derajat Celcius. Yang untuk exhaustnya ini juga sama sih, di kisaran 42 derajat Celcius. Untuk sistem pendinginnya ini dual fan dengan 2 heat pipe. Mantap kan? Nah, di sini aku juga tes untuk edit video 4K ya di Adobe Premiere. Ini video YouTube Advance Evo X16 yang sebelumnya aku ngeditnya di sini. Dan USB-C-nya kan ini support display, so bisa untuk kerja dual monitor seperti ini. Dan supaya layarnya juga lebih akurat ya warnanya. Yang kalau untuk preview 1/4 kali sih ini masih lancar. Dan untuk pengetesan renderingnya sendiri, video 4K YouTube AD review, ini aku editingnya via Adobe Premiere, durasinya aku cut di 10 menit, butuh waktu rendering sekitar 30 menit. So untuk editing profesional ini ngangkat ya, cuman ya harus colok power biar maksimal performanya. Nah, untuk SSD-nya ini 512 GB PCIe Gen 3 yang jujur buat install game sekarang emang kurang ya, makanya tadi cuman bisa tes 3 game. Dan untuk kecepatan SSD-nya ini kenceng, read-nya di 3200-an MB per second dan write-nya di 2300-an MB per second. Nah, ini juga ada slot M.2 tambahan ya. Ini kalau misalnya mau nambah storage lagi. Oke, yuk lanjut buat port yang dimiliki laptop ini tergolong lengkap ya. Jadi sisi kanan ada Kensington lock, ada audio combo jack 3,5 mm, ada USB tipe A 3.2 Gen 1, ada USB tipe A lagi yang 2.0 dan juga ada slot SD card. So ini mantep nih buat editing video ya. Untuk sisi kiri di sini ada USB Type-C 3.2 Gen 1, ini full function ya, bisa power delivery, display port, charger dan data. Terus ada HDMI 2.1, ada USB tipe A 3.2 Gen 2 sama USB Type-C 3.2 Gen 2 yang juga full function. Nah, untuk di bagian belakangnya ini ada 2 lubang exhaust yang lumayan besar ya. Kalau untuk konektivitasnya ini menggunakan Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.3. Oke, lanjut. Kalau untuk speakernya guys, ini udah dual speaker juga, ada di bodi sampingnya ini ya. Yang untuk suaranya sih udah bagus dan kenceng juga. Ini udah oke lah buat kelas harganya.
Nah, kalau untuk baterainya sendiri ini 58 watt hours, ini awet banget. Aku tes untuk browsing, nonton YouTube, ngetik-ngetik dokumen di mode baterai saver, sejam tuh cuman berkurang 8%. So kalau dihajar kerja seharian ini bisa 12 jam lebih. Mantap. Kalau untuk chargingnya ini adapternya lumayan gede ya, 100 watt dan chargingnya juga kenceng. Untuk ngecharge 30 menit ini udah ngisi 50%, dan kalau sampai 100% butuh waktu sekitar 90 menit. Nah, untuk kesimpulannya, laptop ini memang layak ya kolaborasi dengan Transformer karena emang ini desainnya solid dan juga kokoh. Ya memang walaupun nggak banyak aksen gamingnya, bahkan ini nggak ada lampu RGB-nya. Dan dengan harga sekarang ya di 7,7 jutaan, biasanya tuh Advan banyak diskon. So bisa jadi lebih murah, makanya aku tulisnya 7 jutaan. Kita bisa dapat laptop dengan prosesor yang aku bilang paling kenceng di level harganya. Ryzen 7 6800H dengan RAM yang udah gede 16 GB dan storage SSD 512 GB, bisa di-upgrade ya. Untuk editing video bisa, gaming juga aman. Portnya ini tergolong lengkap, koneksinya juga modern, baterainya awet, plus ngecharge-nya juga kencang. Keren banget ya, tapi tentu aja dengan harga segini ada beberapa hal yang dipangkas. Misalnya ini nggak ada sensor fingerprint atau Face ID. Dan untuk laptop gaming yang paling kerasa ini tuh nggak ada discrete GPU-nya. Yang untung aja integrated GPU-nya ini lumayan mumpuni. Ya di sini kita patut apresiasi Advan ya, bisa rilis laptop gaming yang kolaborasi dengan Transformer dengan harga yang bisa dibilang nggak masuk akal ya. Jadi speknya ketinggian nih untuk harga 7 jutaan. Gimana nih menurut kalian? Silahkan kasih komen di bawah. Nah, untuk link belinya ada di deskripsi video atau langsung cek di sini ada produk YouTube Shopping, diklik aja produknya. Oke, sekian dari CAD. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.